wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu bihima abadan, kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan, fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fillah, Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Cendai Alus, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kesempatan bagi ulun kepada jamaah sekalian untuk silaturahim dan juga silatul ilmi. Silaturahim kita artinya kita bisa sama-sama duduk bermuajahah, saling bertemu, karena di majelis ilmu ini kita bisa sama-sama saling bertemu, saling bermuhasabah, menintrospeksi diri kita, mengingat segala perbuatan yang kita lakukan. Dan dalam kesempatan ini kita saling silatul ilmi, saling berbagi ilmu pengetahuan. Bukan berarti ulun yang duduk di hadapan pian, ulun yang lebih tahu, ulun yang lebih pintar, tidak. Ulun duduk di sini artinya berbagi. Ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang dalam kapasitas ulun ini ulun mengerti. Maka pada kesempatan kali ini maka rasa syukur kita ini kita buktikan dengan rasa tahmid, ucapan tahmid, kemudian kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan insya Allah sampai kita menjelang isya nanti kita melaksanakan salat isya berjamaah. Ini rangkaian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW raudhah, artinya adalah raudhah min riyadil jinan, di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa fadilahnya? Ketika itu kata Rasulullah SAW, malaikat duduk di antara kita mengatakan, ya Allah, si fulan sedang duduk dalam sebuah majelis, maka ampuni dia. Mudah-mudahan kita bagian daripada hamba-hamba Allah yang mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita malam hari ini mungkin pian juga sudah banyak mendapatkan broadcast. Jadi sampai ke Banjarmasin, ya. Jadi sampai ke Banjarmasin ini dapat sudah temanya dituliskan di sana, perbedaan atau ulun bahasakan titik pisah antara Muhammadiyah dan Salafi. Ya. Memang tema ini pertama kali ulun sampaikan ketika itu dalam kajian rutin. Jadi kajian rutin ulun salah satunya di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Jadi setiap bulan ulun diminta datang ke sana. Awalnya ketika itu dapat tugas dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, karena tidak ada yang bisa hadir bulan apa, kalau tidak salah ulun sudah 1 tahun lebih, karena kebetulan di PWM ulun berada di sekretaris majelis tarjih dan tajdid. Maka ketika itu ulun diminta awal kajian ketika itu menjelaskan tentang manhaj tarjih. Ini jadi kembali ke tema tadi, ketika itu ulun sampaikan, entah ketika itu pertemuan yang keberapa, di bulan apa. Ternyata tema ini bukan hanya tema yang dirasakan di beberapa daerah, tapi ketika ulun hadir 2 pekan yang lalu kalau tidak salah, ulun hadir dalam pertemuan majelis tarjih di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta, pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta.
karena memang ulun alumni sana sampai 2019 di Yogyakarta, alumni di sana, dan juga sekaligus memang dapat mandat dari PWM selaku sekretaris Majelis Tarjih untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Salah satu yang memberikan amanat ketika itu Prof. Haidar berhalangan, maka yang menyampaikan amanat adalah Dr. Agung Danarto, sekretaris pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam amanat beliau ternyata beliau juga menyampaikan bagaimana titik pisah antara Muhammadiyah dan gerakan Salafi. Ternyata ketika itu ini tema yang bukan hanya putaran lokal, tapi juga nasional. Ini banyak dibuktikan mungkin dari beberapa tulisan. Ulun membaca dan mentadaburi yang ayat-ayat tentu kaitannya tentang fikih, misalnya yang ditulis oleh Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Batang, Jawa Tengah. Nah, di situ ada 2 buku yang di dalamnya itu fokus ketika itu beliau menulis dengan titik pisah Muhammadiyah dan gerakan Salafi dalam perspektif ataupun ranah-ranah yang fikih. Itu kalau tidak salah tidak kurang daripada 30 sub pembahasan, ya, ikhtilaf tentang fikih, ya. Kemudian juga mungkin ya, yang sering kita dengar itu kalau di Kalimantan Selatan itu yang sering menyampaikan Prof. Ahmad Khairuddin. Beliau bahkan di awal-awal, kalau ulun tidak khilaf karena ketika itu masih di Jogja, di 2015 di kota Banjarmasin itu sampai pernah keluar maklumat pimpinan daerah Muhammadiyah kota Banjarmasin tentang gerakan Salafi yang sudah menjamur di masjid-masjid Muhammadiyah, bahkan di amal usaha Muhammadiyah. Nah, ini sudah lama sebenarnya pembahasan itu pernah disampaikan oleh Prof. Ahmad Khairuddin. Nah, maka sebenarnya ini adalah beberapa rangkuman ataupun renungan yang ulun coba sempurnakan ya dari kajian yang pernah ulun sampaikan di Kapuas, bahkan terakhir kajian yang ulun sampaikan di pimpinan daerah Tanah Laut di Masjid Al-Azhar. Maka ini semakin menyempurnakan. Artinya apa? Ketika itu ulun ingin menyampaikan bagaimana kegelisahan, ataupun ketika itu kita sering dalam keadaan diserang, ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ya saudara-saudara kita, ya, ikhwanuna itu mereka tidak mengerti mana antara organisasi Muhammadiyah dan gerakan Salafi. Sehingga kadang-kadang ketika ada satu pemahaman ataupun satu ceramah dan sebagainya yang itu menitik beratkan kepada saudara kita, kita yang diserang. Tapi sebaliknya, ya, mereka tidak mengerti bagaimana perbedaan antara keduanya ini. Nah, maka pada malam hari ini ulun tidak membahas secara spesifik tentang fikih, karena kalau membahas fikih tadi itu cukup banyak pembahasannya. Nanti cukup banyak pembahasannya tentang ikhtilaf tersebut. Bagaimana pemahaman dari gerakan Salafi dengan tarjih dalam mungkin ibadah-ibadah kita itu cukup banyak. Tapi pada malam hari ini ulun coba ambil yang sifatnya adalah umum, yang sifatnya global, tapi tidak terlalu umum. Karena kalau misalnya diambil umum, nah karena ulun juga mengambil persamaan, artinya ketika itu sama-sama Islam, ya jelas. Ya, tapi yang lebih umum lagi ataupun lebih khusus lagi, maka akan ulun ambil yang pertama adalah 7 persamaannya dulu. Ya, karena kalau kita kadang membahas perbedaan tanpa persamaan itu, ini akan memperuncing. Seolah-olah nanti kajian ulun pada malam hari ini memisahkan jurang antara jamaah. Ini tidak ingin. Maka kita sampaikan dulu 7 persamaannya. Yang pertama, ketika kita memahami antara organisasi Muhammadiyah dan gerakan Salafi, maka ketika itu sama-sama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ayatnya jelas dalam Quran surah Al-Qasar,
Allah katakan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa-apa yang datang dari Rasul, artinya wahyu Allah, maka ambil. Nabi menjelaskan kembali dalam hadis, taraktu fikum amraini lan tadillu bihima abadan, kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mewasiatkan kepada kita bahwasannya kalau kita ingin di dunia ini selamat, ya, Nabi katakan lan tadillu bihima abadan, tidak pernah tersesat apapun itu. Entah itu ranahnya nanti ibadah, entah itu ranahnya muamalah, maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, organisasi Muhammadiyah dan gerakan Salafi, dua-duanya menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini adalah pedoman yang paling utama. Jadi jangan sampai ketika itu kita meninggalkan keduanya ini. Apa bedanya? Mungkin dari gerakan yang lain ataupun organisasi yang lain. Organisasi Muhammadiyah dan gerakan Salafi itu sama-sama menitik beratkan kepada keduanya ini. Kenapa? Karena ada misalnya organisasi yang ketika itu menitik beratkan bukan pada pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang murni, tapi pada pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang ketika itu disampaikan ataupun diceramahkan oleh ustadznya, kiainya dan sebagainya. Nah, ini ada. Tapi kalau kita memahami organisasi Muhammadiyah, gerakan Salafi, mereka akan berusaha. Siapapun itu ustadznya, siapapun itu kiainya, ketika sumbernya Al-Quran dan Sunnah, maka kita sepakat. Tidak ada kata-kata untuk menolak Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara persamaan, bahwasannya ketika itu kita sama-sama tidak berafiliasi pada mazhab tertentu. Kalau pian mungkin pernah mendapatkan kajian seputar manhaj tarjih, karena ulun sering menyampaikan sebelum misalnya diminta menyampaikan kajian tarjih, pasti ulun akan mulai dengan dasar-dasar manhaj tarjih. Supaya apa? Warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya paham betul dalam merumuskan satu hukum itu tidak pernah main-main. Ada tata caranya, ada metodenya, ada istinbat hukum yang dilakukan. Ya, kenapa? Karena ulun saksi pernah terlibat dalam sidang-sidang fatwa tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka salah satunya ketika itu mereka tidak pernah berafiliasi terhadap mazhab tertentu. Makanya kalau kita pernah ditanya Muhammadiyah ini apa sih? Mazhabnya apa? Syafi'iyah kah? Malikiyah kah? Hambaliyah, Ahmad bin Hambal? Atau apa? Tidak pernah. Kalaupun misalnya ya, ketika dalam istinbat hukum, ketika dalam putusannya fatwa tarjih tiba-tiba ada pendapat, entah itu misalnya pendapat Imam Ahmad atau Imam Malik, maka ini kebetulan karena caranya sama. Contoh hal misalnya, Muhammadiyah lebih memilih ketika sholat itu menggunakan basmalah dalam Fatihah itu sir. Walaupun sir dan zahar ini sama-sama dibolehkan. Artinya sama-sama kita terima. Kalau kita menggunakan sir, bisa jadi ketika itu sama dengan pendapat Imam Ahmad atau Imam Malik. Tapi kalau kita menggunakan zahar misalnya, sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Artinya ketika itu tidak ada afiliasi tertentu kepada mazhab apapun. Karena kalau misalnya Muhammadiyah gerakan Salafi mengatakan Syafi'iyah, maka tentu pasti ketika itu bismillahnya harus zahar misalnya. Ini tidak. Ini yang kedua. Ulun percepat sedikit ya karena waktu kita ini agak pendek ya antara maghrib dan isya. Yang ketiga, Muhammadiyah dan gerakan Salafi menjadikan hadis sahih sebagai landasan dalam beragama. Artinya ketika itu kita berupaya hadis itu benar-benar yang sahih. Dalam putusan tarjih itu dituliskan as-sunnah al-makbulah. Awalnya as-sunnah as-sahihah. Tapi ketika itu dikomentari kalau seandainya as-sunnah as-sahihah, maka derajat hadis hasan di bawah sahih itu tidak masuk. Makanya kita menggunakan istilah as-sunnah al-makbulah. Sehingga ada kadang-kadang dalam prakteknya, dalam landasan hadis yang dilakukan Muhammadiyah ada derajat pada hasan. Tapi tidak masalah, ini masih diterima.
Jadi kita tidak pernah menjadikan hadis dhaif, apalagi hadis maudhu dalam ibadah kita. Ini sama dengan kawan-kawan dalam gerakan salafi. Kemudian yang keempat, dakwah yang kita lakukan ini adalah dakwah yang juga dalam pemurnian akidah. Dalam manhaj tarjih itu dijelaskan bahwasannya Muhammadiyah itu melakukan dakwahnya purifikasi agama. Purifikasi agama kalau dijelaskan lebih detail itu setidaknya ada beberapa macam. Salah satunya misalnya dalam permasalahan akidah, purifikasi agama artinya kita ingin agama kita ini tidak ada kesyirikan. Mohon maaf, hari ini kita berada pada bulan Safar yang notabennya kepercayaan ataupun tahayul-tahayul yang muncul, nah pian ngalih mencari pengantenan. Ayo pian di mana cari pengantenan bulan ini? Amunnya pengantenan waktu pengantin orang Muhammadiyah ya. Tapi kalau yang lain mungkin sulit, ya. Ini kepercayaan-kepercayaan. Maka dari awal bahkan Kiai Ahmad Dahlan mendirikan ini fokusnya di situ. Tapi memang ya nanti akan lo sampaikan dalam perbedaan, kita itu punya strategi dakwah ya yang mungkin dikatakan nanti lembek dalam akidah dan sebagainya. Ini persamaan yang keempat. Yang kelima, ya, bahwasannya kita juga meyakini dan menjadikan mazhab salaf. Kita kan sering dikatakan bahwasannya Muhammadiyah itu beda dengan salafi. Tapi kita tetap meyakini sama-sama dengan gerakan salafi menjadikan mazhab salaf. Apa artinya salaf? Salaf itu artinya dahulu, Pak. Ya. Artinya ulama-ulama terdahulu. Dan Muhammadiyah tetap mengaku itu. Gerakan salafi apalagi. Jadi kita tetap memahami pemahaman-pemahaman ulama salaf terdahulu yang datang daripada sahabat, yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ya, ini persamaannya, dakwahnya ialah dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini jelas, ya. Al-Qur'an mengatakan dalam Quran surah Ali Imran bahwasannya ketika itu adalah dakwah kita, landasan organisasi kita itu dakwah amal ma'ruf nahi mungkar, ya. Bahwasannya setiap kema'rufan, ya, kebaikan-kebaikan ini senantiasa kita sampaikan. Tapi ada yang mungkar pasti kita tinggalkan. Dan dua-duanya sepakat, baik organisasi Muhammadiyah ataupun gerakan salafi, pasti dua-duanya ini tidak mungkin lepas daripada tujuan ini. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, dalam persamaannya bahwasannya ketika itu pemahaman ahlu sunnah wal jamaah adalah setiap orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kita tetap yakin, walaupun misalnya ada yang mengatakan Muhammadiyah ataupun gerakan salafi itu bukan aswaja, tapi kita harus yakin kalau ahlu sunnah wal jamaah artinya kita pun masuk. Kenapa? Karena jelas, kita jelas Al-Qur'annya, kita jelas hadisnya yang kita gunakan, maka ketika itu layak bagi kita mengatakan diri kita bagian daripada ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun misalnya orang mengatakan Muhammadiyah salafi ini bukan aswaja, ya kita tenang-tenang saja. Kenapa? Karena mungkin orang tidak mengerti definisi secara detail apa yang disebut dengan aswaja tersebut. Nah, ini diantara ya pemahaman ataupun persamaan, ya. Jadi sebelum ulun jelaskan titik pisahnya, maka ulun rangkum secara persamaan, ya. Kemudian kalau kita lihat perbedaan, nah ini yang termasuk dalam titik pisahnya. Yang pertama, dari awal ulun katakan bahwasannya kita adalah organisasi Muhammadiyah dan saudara kita ini adalah gerakan salafi. Maka di sini tercermin bahwasannya yang namanya organisasi Muhammadiyah ini benar-benar tercatat sejarahnya, benar-benar terstruktur. Pian kalau tanya misalnya siapa ketua PCM sini, maka kita bisa jawab Pak Hanif.
siapa ketua Muhammadiyah PDM Banjarbaru? Kita bisa jawab Pak Hasanul. Siapa ketua PWM Kalsel? Kita bisa jawab Pak Tajudin. Tapi kalau pertanyaan ulun, siapa ketua Salafi Loktabat? Apa yang pian jawab? Ya. Kapan Salafi di Banjarbaru muncul? Bingung kita. Kapan Salafi muncul? Sudah bingung. Siapa ketuanya? Sudah bingung. Ya. Tidak ada sejarah ataupun catatan yang menjelaskan sedetail itu. Bahkan mohon maaf, ulun ini punya teman-teman ya di Makassar misalnya. Di Makassar itu beliau orang Makassar asli, dai. Ya, beliau menjelaskan di Makassar itu ketika yang namanya Salafi itu kadang-kadang ribut. Ributnya apa? Ada yang menghalalkan tentang organisasi, ada yang mengharamkan. Sehingga kalau di Makassar itu ada nanti gerakan Salafi yang sudah punya organisasi. Ada juga gerakan Salafi yang tidak punya organisasi. Artinya apa? Mereka cuman kajian-kajian dalam masjid. Mereka duduk dalam majelis ilmu, cukup itu. Nah, maka kalau kita samakan dengan Muhammadiyah, jauh. Kita punya organisasi terstruktur. Sejarahnya jelas. Muhammadiyah berdiri 1912 di Kampung Kauman Yogyakarta oleh ketika itu Kiai Jamad Dahlan. Nama lahirnya Muhammad Darwis. Bapaknya Kiai Haji Abu Bakar, penghulu keraton Yogyakarta. Jelas. Ditanya lagi ketua sekarang siapa? Prof. Haidar Nasir. Tanya ketua tarjihnya Prof. Samsul Anwar. Tanya ketua tabliknya Dr. Fatur Rahman Kamal. Jelas semuanya. Nah, ini yang bedanya. Kenapa? Karena kita meyakini organisasi itu sebagai jalan syarikat kita, sebagai jalan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bedanya. Ketika dakwah kita terstruktur, ya, PCM sini punya strukturnya, kemudian turun ke PRM-nya punya struktur, masjidnya punya struktur. Siapa ketuanya, sekretarisnya siapa? Ketua pembangunan jelas lagi siapa. Nah, ini bedanya. Kita punya struktur yang jelas, tercatat, bahkan punya hukum. Makanya kalau AUM itu, biasanya kan AUM itu ngurus amal usaha Muhammadiyah, misalnya masjid, sekolah dan sebagainya. Kita itu paling mudah. Kenapa? Karena akta kita itu sama. Ya, cuman di pimpinan pusat. Beda dengan misalnya yayasan tertentu, harus bikin akta notaris lagi, tidak. Kalau Muhammadiyah sudah punya akta pimpinan pusat, tidak usah lagi di Banjarbaru bikin akta notaris lagi, tidak usah. Karena akta kita satu di pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kepatuhan warga persyarikatan Muhammadiyah ini terletak pada organisasinya, bukan pada ustadz tertentu. Artinya apa? Ulun ambilkan contoh. Misal dalam putusan-putusan majelis tarjih, kita ini punya ketundukan dan kepatuhan. Artinya ketika majelis tarjih itu menyampaikan satu putusan ataupun fatwa, maka yakinlah ketika itu memang yang dilakukan itu tidak mudah. Misal Pak, ini azan sholat subuh mundur, itu kan ramai. Wah, ini Muhammadiyah kok mundur. Kalian tahu tidak, pembahasan itu bukan hanya 2020 baru dibahas. Tapi setahun semenjak 2010 sudah dibahas. Bagaimana kriteria waktu subuh. Bagaimana ketika itu waktu subuh yang masuk. Ya, jadi kepatuhan kita itu pasti. Salah satunya misalnya dalam ibadah kita punya majelis tarjih. Ya, banyak lagi misalnya pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang kita itu menyepelekan. Padahal kajiannya luar biasa Pak. Nah, berbeda dengan gerakan Salafi. Mereka ini mohon maaf, antara Ustadz Fulan dengan Ustadz Fulan ada perbedaan. Makanya sering kita temui, ujar Ustadz Fulan ini, ujar Ustadz Fulan yang lain, beda lagi. Nah, maka di Muhammadiyah tidak terjadi itu. Kalau pian melakukan amaliyah, maka ada tuntunan dari majelis tarjih. Kalaupun misalnya pian menolak, silahkan tolak dalam individu pian. Nah, ini jelas. Bahkan dalam majelis tarjih itu ada yang namanya manhat tarjih, ada namanya semangat keterbukaan. Kalau ada misalnya pian menemukan hadis
ayat yang ini menyalahi dalam putusan tarjih, silakan. Tarjih itu terbuka dalam setiap putusannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ulun sebutkan, dalam penetapan hukum, khususnya dalam ibadah, Muhammadiyah itu melakukan fatwanya, melakukan istimbat hukumnya itu secara ijtihad jama'i. Berbeda dengan Salafi, ini ijtihadnya adalah ijtihad individu. Makanya yang katakan tadi, ustadz satu dengan ustadz yang lain akan berbeda. Tapi kalau dia orang Muhammadiyah, ketika menyampaikan kaifiat sholat, misal ulun diminta BPM ataupun pengurus Masjid At-Taqwa, ustadz sampaikan kaifiat sholat sesuai tuntunan tarjih, pasti sama. Diundang lagi misalnya ustadz yang lain, Ustadz Medijani misalnya, karena ulun sama-sama di tarjih. Tapi beliau tarjih kota, ketua, ulun sekretaris wilayah misalnya. Pasti apa yang disampaikan Ustadz Medijani dalam tarjih kaifiat sholat pasti sama. Kenapa? Karena sama, ijtihadnya jama'i. Bukan berarti ketika itu, misalnya kaifiat sholat, tuntunan sholat yang dilakukan majelis tarjih, ini ijtihad individu, tidak. Tapi yang dilakukan adalah bersama-sama. Ulun tahu betul, ya, sidang fatwa tarjih itu dilakukan setiap Jumat, ba'da sholat Jumat. Bahkan kalau ketika itu Prof. Yunahar masih hidup, ya, itu beliau sering ikut dalam sidang-sidang majelis tarjih setiap Jumat itu. Karena ada pembahasan terus. Yang namanya dalam perkembangan zaman ini pasti ada persoalan-persoalan yang mungkin tidak didapati di zaman Rasul, maka akan dijawab dalam zaman sekarang. Nah, ini bedanya. Artinya ketika itu ijtihad kita adalah ijtihad jama'i. Ulama-ulama yang berkumpul, yang kompeten, yang dianggap oleh Muhammadiyah dikumpulkan dalam majelis tarjih. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, Muhammadiyah ini memahami Al-Quran dan Sunnah secara kontekstual dan tekstual. Ya, jadi sekali lagi, Muhammadiyah memahami Al-Quran dengan secara tekstual ataupun kontekstual. Berbeda dengan gerakan Salafi, ini kebanyakan daripada kawan-kawan, ya, saudara-saudara kita di Salafi, ini akan memahami Al-Quran dan Sunnah, mereka fokus pada tekstualnya. Mohon maaf, ya, kita sering disalahkan. Disalahkannya apa? Muhammadiyah tidak tegas tentang fatwa musik haram. Ayat Al-Qurannya ada. Kenapa Muhammadiyah tidak tegas pada hal tersebut? Maka Muhammadiyah punya alasan sendiri, punya ijtihadnya melalui majelis tarjih, bahwasannya ketika itu pengharaman itu bukan terhadap pada tekstualnya, tapi ada kajian kontekstualnya. Nanti dihubungkan dengan hadis-hadis ataupun riwayat di zaman Rasul. Ya, pernah kan satu ketika Rasulullah SAW ketika dalam pernikahan menyuruh, ya, untuk memukul dub. Ya, dub itu sejenis alat musik. Ya, artinya memeriahkan lah. Nah, artinya ketika itu musik ini punya batasan-batasan yang ketika itu memudaratkan atau ketika itu mendatangkan maslahat. Katakanlah misalnya kita ambil lagu Mars Muhammadiyah, Sang Surya. Betapa banyak kalau pian mendalami lagu Sang Surya yang dikarang oleh Hadi Kusumo, ya. Jadi orang tuanya dari Apnan Hadi Kusumo itu kan yang menulis Sang Surya itu. Betapa banyak orang-orang itu mendalami itu bisa nangis karena di sana syarat dengan makna, ya. Jadi ketika musik ini punya satu kemanfaatan, ya, kemaslahatan, bukan menjadi masalah. Tapi, nah ini ada tapinya. Kalau misalnya musik ini membawa kemudaratan, misalnya dangdutan, ya, akhirnya mempertontonkan aurat, menghambur-hamburkan uang, jelas ini keharamannya. Nah, ini ranah-ranah yang ketika itu Muhammadiyah memahami ayat Al-Quran dan hadis
itu tidak hanya kepada teks, tapi ada pada kontekstualnya. Ya. Kalau pian mau bahas lagi sebenarnya waktu kita tidak panjang. Nanti bicara lagi masalah gambar, ya. Ulun katakan misalnya gambar. Gambar saja Syekh bin Bas ketika itu beliau mengharamkan secara mutlak. Tapi ketika itu para ulama memberikan pemahaman. Syekh bin Bas mengatakan mencabut fatwa keharaman itu. Kenapa? Karena kalau keharaman pas foto itu, jamaah haji, jamaah umroh itu tidak ada tanda pengenalnya. Akhirnya Pak boleh. Nah, ini gambar. Nah, sehingga ini yang perlu kita pahami. Kemudian yang kelima, ya. Nah, waktunya semakin dekat Isya maka ulun sedikit percepat. Yang kelima, bahwasannya Muhammadiyah dalam masalah ikhtilaf, ya, ini sering berbeda. Banyak persoalan ikhtilaf yang berbeda dengan salafi. Ya. Contoh misalnya, ulun katakan tadi di awal, ulun tidak mengambil secara khusus, tapi ketika itu mengambil sedikit dari fikih. Contoh dalam kasus kelima ini, Muhammadiyah meyakini dan berpedoman ketika masalah qiyamul Ramadan ini banyak hadis yang muncul. Tapi ketika itu Muhammadiyah mengambil dua-duanya dalil. Entah itu mau 4-4-3 silahkan. Atau 2-2-3 silahkan. Tapi mohon maaf, ya, ada beberapa kawan-kawan yang di Salafi itu ini tidak mau menerima dengan hadis 4-4-3. Kenapa? Karena katanya ketika itu adalah dalilnya qiyamul lail. Padahal, ya, kalau pian pernah baca dalam tuntunan Ramadan ditulis oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu ada dalil yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an yang jelas ketika itu qiyamul Ramadan. Artinya ada ketika itu ibadah di bulan Ramadan yang Nabi menggunakan arba'ah 4-4-3. Tapi apa? Muhammadiyah tidak pernah menyalahkan. Mau 4-4-3 silahkan. Mau 2-2-3 silahkan. Tapi kalau diambil yang rajih, yang paling kuat, pasti kembali 4-4-3. Ini salah satu. Banyak lagi permasalahan ikhtilaf. Ya, permasalahan dalam permasalahan fikih itu kita saling berbeda. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, Muhammadiyah memerangi syirik dan bid'ah ini dengan pemahaman, dengan cara kultural. Berbeda dengan Salafi ketika memerangi yang namanya akidah hitam dan putih. Oke, kita sepakat Bapak Ibu sekalian. Ketika berbicara akidah maka harus jelas hitam dan putih. Halal dan haram, syirik ataupun tidak. Tapi tentu ketika kita melakukan dakwah ini dengan saklek, dengan kaku, ini jamaah takwa ini hilang semua, Pak. Tapi ada pendekatan yang dilakukan. Ulun ambil contoh, misalnya Kyai Jamat Dahlan. Kyai Jamat Dahlan pernah di satu ketika didatangi seorang pemuda. Ya, pemuda ini tanya kepada Kyai Jamat Dahlan, bahwasannya ketika itu Kyai, ya, ulun mohon izin satu lagi nanti ulun sampaikan. Mungkin sedikit lewat. Kiai katanya bahwasannya ketika itu bapak saya, ulun tidak lupa bapak atau ibu, bahwasannya orang tua saya itu meninggal. Saya tidak punya uang. Gimana Kiai untuk tahlilannya? Apakah ketika itu Kiai Jamat Dahlan mengatakan tidak usah tahlil, tahlil haram? Tidak. Tapi Kiai Jamat Dahlan, ya, mengatakan apa? Ya sudah. Kalau besok kamu punya uang, silahkan kamu tahlil. Artinya apa? Ini pendekatan kultural yang dilakukan Jamat Dahlan. Beliau mengatakan itu bukan berarti membolehkan, tidak. Tapi beliau tahu betul ini orang sampai dia meninggal, ya, dia tidak bakal punya uang. Artinya dia tidak akan pernah melakukan tahlil tersebut. Nah, ini dakwah kita, sehingga bukan berarti mohon maaf Muhammadiyah ini fleksibel ataupun misalnya terlalu toleran terhadap bid'ah, terlalu toleran kepada permasalahan syirik, tidak. Tapi kita punya budaya kultur yang kita lakukan. Ulun memahami ini apa, Pak? Ulun dulu, ya, ketika di Banjarmasin masih remaja mungkin, ya,
masih remaja, ketika itu masih kecil, ya pemahaman masih sedikit. Ya ulun kalau misalnya ada tetangga tahlil, haram, bid'ah. Ya, bid'ah enggak mau ulun. Sampai keras kadang. Ya karena dulu ulun pengagum salah satunya Allahu yarham Ustaz Umar Syah Ali. Beliau kan tegas itu. Pengagum ulun, termasuk murid beliau. Tapi ketika ulun mondok ke Yogyakarta, datang kepada embrionya Muhammadiyah, kota lahirnya Muhammadiyah. Oh, di sana ulun paham. Ternyata ada dakwah kultural yang harus kita lakukan. Supaya apa? Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Nah, ini yang keenam. Yang terakhir, bahwasannya ketika itu Muhammadiyah ini dia memiliki tujuan, kemudian memiliki rumusan cita-cita yang terus terukur. Berbeda dengan Salafi yang ketika itu gerakannya cuman fokus pada kajian. Tapi kalau pian tanya Muhammadiyah, ini contoh PCM sini ada yang dibangun. Karena kemarin kan ulun bawa tamu LPCR Pusat, Pak Handip menjelaskan PCM sini akan membangun TV At-Taqwa, akan bangun radio, membangun masjid. Kita banyak yang diurusi. Bahkan bukan hanya masjid, kita punya sekolah, ya punya Hajjah Nuriyah yang diurus, punya SMP Muhammadiyah. Landasan Ulin ingin lagi bangun SMP. Artinya apa? Muhammadiyah ini tidak hanya fokus dalam satu hal, tapi banyak yang dikembangkan, banyak yang dipikirkan, banyak yang kita bantu untuk negeri ini, ya, banyak yang kita bantu untuk pembangunan dan sebagainya. Dan walaupun ketika itu juga punya orang-orangnya. Ketika bahas sekolah ada majelis dikdasmen. Ketika bahas tentang hukum ada majelis tarjih. Ketika bahas masjid musola ada majelis tablik. Artinya apa? Kita punya rumusan, cita-cita yang ketika itu luar biasa besarnya, ya. Bangun lagi nanti jadi MBS, bangun lagi jadi panti asuhan, perguruan tinggi dan sebagainya. Sehingga tidak pernah berhenti, bahkan nanti ketika Muhtamar Solo pasti ada pembahasan apa lagi yang kita ingin buat, apa lagi yang akan kita lakukan di periode yang akan datang. Jadi benar-benar jelas tujuannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, di akhir ini menutup dalam kajian ini sekali lagi ketika ulun membahas titik pisah, ya, dengan juga persamaan tadi bukan berarti ulun membuka jurang untuk kita bertikai ataupun saling bermusuhan, tidak. Justru ketika itu kita ingin bahwasannya kita mengenal betul, menjadikan ukhuwah Islamiyah ini semakin erat. Apa-apa yang bisa kita kerjasamakan maka kita lakukan. Tapi ketika itu berbeda, maka mohon maaf, saling toleran, saling menghargai. Apalagi kalau itu ada di Aum Muhammadiyah, ya. Kita jangan ribut nanti baru diambil baru ribut. Artinya apa? Kita tidak pernah mengurusi. Makanya mumpung aum kita masih bisa kita urus, masjid kita masih bisa kita urus. Ketika itu peran-peran warga persyarikatan Muhammadiyah harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar berjuang untuk bagaimana amal usaha kita jaga semaksimal mungkin. Hadanallahu ajmain lillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.